Tiba saatnya kami akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kau berkati setiap kami supaya firman yang kami dengar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam buat kita semua. Saya pertama-tama mengucap syukur buat Tuhan dan juga berterima kasih buat pengurus begitu ya. Secara khusus buat Pak Dedi juga yang sudah mengundang saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini pada malam hari ini. Teman-teman pemuda dan juga pemudi, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Matius. Ya, Matius 9 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya mengajak kita boleh membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, misi gereja di dalam dunia. Tema ini tentunya terlalu luas. Saya ingin mempersempit tema ini menjadi satu subjudul, yaitu misi itu mulai dari hati. Kalau bicara soal misi gereja, maka kita harus pahami dulu apa itu gereja. Gereja itu kalau kita lihat di dalam bahasa Portugis itu igreja. Kalau dari bahasa Yunani itu eklesia, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gereja itu berarti bicara soal orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya Yesus. Itu gereja. Jadi kita ini adalah gereja. Jadi gereja itu bukan hanya bicara soal gedung, tetapi gereja itu bicara soal saya dan juga teman-teman. Jadi kita harus tahu bahwa kita gereja, maka kita akan berbicara soal misi. Misi ini bicara soal tanggung jawab kita sebagai gereja. Misi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kalau kita kutip dari Kamus Bahasa Indonesia, maka misi yang diberikan pengertian perintah atau sebuah tugas atau aktivitas yang dilakukan karena adanya tuntutan kewajiban. Teman-teman, hidup itu bicara soal tuntutan. Apa yang dimaksud dengan tuntutan di sini? Kalau di keluarga, kita punya orang tua. Bapak pasti punya tuntutan tersendiri, punya tanggung jawab tersendiri. Ibu juga. Kita porsi sebagai anak juga memiliki tanggung jawab kita. Dan itu satu kewajiban yang harus dilakukan. Dalam konteks umum, itu memberikan satu gambaran bahwa sebuah tujuan atau panggilan yang harus dicapai oleh seseorang. Nah, menariknya teman-teman, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi, Alkitab juga memberikan satu gambaran terkait dengan misi. Maka misi di dalam Alkitab atau dalam konteks kekristenan, itu berarti amanat yang diberikan Tuhan kepada umatnya untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus di dunia. Saudara, jangan kalah bersaing dengan orang-orang yang di luar kekristenan. Kenapa? Bahkan orang di luar Kristen juga mereka menyampaikan Injil. Perspektif mereka akan menyoroti hal-hal yang tidak benar. Mereka akan menyerang kekristenan. Kalau kita lihat di sosial media itu banyak sekali menyerang iman kekristenan dengan cara mengutip Injil. Walaupun mereka memplesetkan, tidak benar gitu ya. Tapi setidaknya saya memberikan satu pandangan bahwa mereka ada upaya untuk menyampaikan Injil walaupun salah. Bagaimana dengan kita orang Kristen kalau dalam konteks memberitakan Injil ini? Kalau kita sudah orang Kristen tapi kita tidak memberitakan Injil, berarti ini sangat berbahaya. Itu melakukan misi Tuhan. Selain itu kita juga harus menjadi saksi. Artinya bagaimana cara hidup kita. Berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi saksi artinya kita meneladani gaya hidup Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam konteks ini, maka
kita lihat bahwa pada waktu itu orang Israel itu sedang dijajah oleh orang Romawi. Orang Yahudi waktu itu sangat menderita. Mereka mengalami penderitaan sosial, serta secara ekonomi juga mereka sangat sengsara. Kenapa mereka sangat sengsara pada waktu itu, saudara? Orang Israel pada waktu mereka tuh memiliki pemimpin-pemimpin rohani, seperti orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Tetapi waktu itu teman-teman, pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu mereka tidak peduli terhadap kesengsaraan yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Mereka hanya hidup mementingkan diri sendiri, bahkan mereka selalu menuntut kepada orang Israel, oh kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu jangan begini. Hanya sebatas omongan. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi itu, mereka tidak peduli terhadap bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kehidupan iman orang Israel. Mereka tidak peduli. Sehingga di sini Yesus datang, Yesus tampil sebagai gembala yang sejati. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita juga melihat ayat ini di dalam pasal 8 sampai pasal 9, teman-teman. Kalau teman-teman baca pasal ini di mana kita melihat pelayanan Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu sedang melakukan pelayanan. Berkeliling dari kampung ke kampung, bahkan masuk ke satu kota menuju ke kota lain untuk melakukan banyak pelayanan. Bahkan di dalam pelayanan Yesus itu dia banyak sekali melakukan mujizat. Ya. Konteks yang kita baca ini Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38 ini merupakan ringkasan pelayanan Tuhan Yesus. Kalau teman-teman bandingkan di dalam Matius 4 ayat 23 itu mengisahkan peristiwa yang sama. Peristiwanya apa? Peristiwanya bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau teman-teman baca di Matius 4 ayat 23. Nah, itu adalah situasi yang terjadi pada waktu itu. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini saya akan mengajak kita untuk melihat hal-hal penting yang mau kita belajar daripada firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama yang mau kita belajar adalah hati yang penuh belas kasihan. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam konteks ini, itu dalam kerajaan Romawi itu mereka memiliki satu filsafat yang sangat kuat, yaitu filsafat Stoa. Filsafat Stoa itu mereka memiliki satu pengertian bahwa ya Allah itu tidak mungkin tergoda, Allah itu tidak mungkin terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Allah itu tidak mungkin terpengaruh ketika lihat orang menderita. Itulah sebabnya kalau orang menderita pada waktu itu mereka tidak mau pusing, mereka tidak mau peduli. Jadi kalau kita lihat di sini orang Stoa itu berusaha untuk hidup tanpa terharu. Jadi kita mau menderita bagaimanapun, mereka tidak akan tergoda, mereka tidak akan ada rasa kasihan. Itulah sebabnya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di ayatnya yang ke-36, Yesus melihat mereka dengan penuh belas kasihan. Kalau kita lihat di sini, kita merujuk kepada bahasa Yunani, ini bahasa Alkitab yang tertulis di dalam Matius ini. Kata lela itu menggunakan kata eskulmenoi, itu artinya mereka itu sedang diganggu, atau mereka itu teraniaya, atau mereka itu dibebani. Jadi waktu Yesus melihat mereka lelah di sini, itu artinya Yesus melihat mereka sedang dianiaya, teraniaya. Kehidupan mereka itu selalu diganggu. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup selalu diganggu, tentunya tidak ada kenyamanan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kata lela ini menggambarkan orang-orang yang kelelahan secara rohani dan juga ya secara emosional. Karena apa? Mengalami satu pemimpin yang gagal. Itu sama halnya dengan kalau pemimpin hanya mementingkan diri sendiri, ya, tanpa memperhatikan jemaat-jemaat. Jadi jemaatnya ini hilang arah, tidak tahu mau kemana. Nah, teman-teman, kalau kemudian kita melihat kata terlantar di sini itu menggambarkan mereka itu terlempar atau mereka itu tercecer pada waktu itu, atau mereka itu dalam keadaan yang terabaikan. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, mereka ini memiliki satu arah yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Sehingga di sini dalam keadaan yang terpuruk itu,
Kemudian Tuhan Yesus datang kepada mereka dan memberikan pengharapan kepada mereka. Yesus datang, Yesus tampil di sini. Yesus mengklaim dirinya sebagai domba yang sejati. Maka kalau kita lihat di sini juga, ya, belas kasihan Yesus di sini ini menunjukkan kasih Allah yang dalam terhadap manusia yang tersesat. Jadi saudara-saudara, saya tidak tahu dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, seperti apa. Saya percaya bahwa banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Kehilangan arah rohani. Maka tentu kita sebagai orang percaya, orang yang hidup di dalam Kristenan, tentunya kita memiliki tanggung jawab ini. Mari kita melihat dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Oh, lihat teman kita jarang beribadah. Ya. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengingatkan mereka. Jadi, taruhlah hati belas kasihan terhadap orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, itu penting. Poin yang kedua yang mau kita belajar daripada firman Tuhan ini adalah hati yang mau melayani. Nah, Yesus di sini mengatakan tuaian memang banyak seperti yang tadi kita baca ya di ayat yang ke-37. Tetapi pekerja sedikit. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa dunia ini adalah ladang tuaian yang luas. Dan juga banyak jiwa yang perlu dijangkau. Jadi, kekurangan pekerja ini menunjukkan perlunya kesediaan hati untuk dipakai Tuhan dalam menyampaikan Injil. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, milikilah hati untuk melayani. Jadi jangan saudara tanyakan, oh yang bertugas untuk melayani itu siapa sih? Siapa sih yang punya tugas untuk menyampaikan Injil? Jawabannya adalah kita orang percaya. Jadi bukan pendeta, bukan evangelis, tetapi setiap kita. Jadi kalau firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Artinya bahwa Tuhan rindu untuk setiap kita orang percaya itu mengambil bagian. Mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan bukan berarti harus di gereja, tetapi pelayanan berarti dimanapun kita berada. Di tempat kerja, di sekolah, di rumah. Coba kita perhatikan di lingkungan kita. Jadi jangan ada kita yang mau membatasi diri. Oh, saya tidak mau melayani. Poin yang pertama kita belajar bagaimana kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Poin yang kedua bagaimana kita memiliki hati untuk melayani. Maka yang ketiga ini menjadi puncak. Menyerahkan diri dan bertindak. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-38, ya saya baca sekali lagi untuk kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, Yesus tidak hanya meminta kepada para muridnya untuk melihat kebutuhan orang pada waktu itu. Maksudnya di dalam ayat 38 ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan satu penjelasan, lihatlah orang di sekitarmu. Tetapi di sana Tuhan Yesus juga mendorong mereka untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk mau siap sedia untuk mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Nah, pertanyaan baik kita adalah siapa yang perlu mengambil pelayanan ini? Siapa yang harus menyerahkan diri dan bertindak? Saya percaya bahwa waktu itu sebuah metafora bagaimana Tuhan mengharapkan supaya pada waktu itu setiap orang itu bukan hanya berdoa tetapi mau mengambil bagian dalam pelayanan. Artinya bahwa kalau kita mau berdoa, kita jangan berdoa supaya Tuhan mengutus orang untuk melayani. Tetapi maksud daripada teks ini adalah bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan pelayanan Tuhan, untuk melakukan misi Tuhan. Jadi teman-teman, jangan teman-teman berdoa seperti ini. Tuhan, ini aku utus dia, begitu ya. Tapi tidak. Di sini Tuhan harapkan supaya setiap kita itu mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, utus saya. Jadi yang Tuhan harapkan adalah setiap kita itu bersedia untuk melayani Tuhan. Saudara, di Batam ini kita melihat banyak orang yang perlu untuk kita jangkau. Baik orang yang mungkin sudah Kristen tapi gaya hidupnya tidak menunjukkan kekristenan, atau orang yang benar-benar belum mengenal Tuhan, belum mengenal kasih Tuhan. Itulah tugas saya dan juga saudara.
Kalau saudara yang hari ini mungkin memikirkan, aduh saya sepertinya tidak pandai berbicara, saya tidak tahu harus dari mana saya memulai, berdoalah. Kalau saudara berdoa, saudara meminta kepada Tuhan, tentunya Tuhan akan menolong saudara. Intinya ada niat, ada respon kita. Jadi harapan saya teman-teman, bagaimana supaya mewujudkan misi gereja di dalam dunia, maka Tuhan mau supaya setiap kita mengambil bagian. Kalau saudara mungkin sulit untuk face to face, saudara bisa melalui sosial media. Oleh karena itu, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan menantang saya dan juga saudara untuk memiliki hati seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dunia di sekitar kita membutuhkan kita karena banyak jiwa yang terlantar, banyak jiwa yang butuh untuk dimenangkan. Seperti firman Tuhan katakan di sini bahwa mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita mewujudkan misi gereja di dalam dunia? Maka pemuda-pemudi, remaja, marilah kita mengambil bagian untuk berkarya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang, sehingga banyak orang juga boleh diselamatkan. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita memiliki hati yang penuh belas kasihan, hati yang rindu untuk melayani, dan hati yang siap untuk menjadi berkat. Teman-teman, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian, berikanku hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Dan pujian yang kami naikkan ini merupakan doa kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Berikanlah hati kami, hati yang penuh belas kasih, hati yang penuh dengan kerinduan untuk melayani Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan dengan keterbatasan. Tetapi kiranya firman yang sudah kami dengarkan ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Mari berkati setiap kami sehingga firman ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengambil bagian kami dalam melakukan pelayanan dan melakukan misi Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami, mampukan setiap kami dengan keterbatasan kami. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.